Zikir yang paling utama aku dan seluruh nabi sebelumku, la ilaha illallah. Di bulan Safar, menurut ahli mukasyafah yang sudah usul sampai kepada Allah, ada 320.000 bala, bahkan 820.000 bala bencana yang turun di bulan Safar. Sebenarnya dunia ini penuh dengan bala. Dunia darul bala, kata Nabi. Dunia ini tempatnya bala, tempatnya cobaan, tempatnya kesulitan, kepayahan, kesusahan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami menciptakan manusia dengan penuh susah payah. Ahasiban nas an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja cukup mengatakan kami sudah beriman, padahal mereka belum diuji keimanannya? Maka sungguh kami benar-benar mengetahui mana iman yang benar-benar, mana iman yang bohong. Karena itu dunia ini bukan tempat berleha-leha, bukan tempat santai. Watak dunia itu adalah cobaan, kesulitan, susah payah. Kalau andai kata kita mendapatkan sesuatu yang enjoy, sesuatu yang enak, ya, itu semua bonus dari Allah. Karena itu yang perlu kita perhatikan ada 3: ujian, cobaan, teguran, azab. 1 ujian, cobaan, 2 teguran, 3 azab. Di tengah-tengahnya senang, susah, sehat, sakit. Itu terus berjalan. Gak ada orang dari lahir sampai dia mati senang. Pasti ada susahnya. Gak ada orang lahir susah melulu sampai dia mati susah. Gak ada. Inilah filosofi dunia, sesuatu yang tidak abadi. Inna arsalna alaihim rihan sorsoran fi yaumin nahsin mustamir, dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami Allah menurunkan angin yang sangat kencang, angin yang dahsyat yang bisa mendatangkan bala pada hari naas yang berkesinambungan. Nah, hari naas yang berkesinambungan ini menurut ahli mukasyafah hari Rebo terakhir di bulan Safar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, sekalipun imanmu itu kecil, imatatul adza fit thariq, serendah-rendahnya iman menyingkirkan bahaya di tengah jalan. Setinggi-tinggi iman, la ilaha illallah. Wahai orang-orang yang beriman, hadapilah segala problematika hidup, masalah hidup, hadapi dengan sabar dan sholat. Apa itu sabar? Dari kata sibir, pahit, lebih pahit dari jadam. Jadam itu sesuatu yang amat pahit. Di Arab itu ada namanya sibrun. Sibrun itu pahitnya lebih pahit dari jadam. Jadi sabar itu sesuatu yang sangat pahit. Apa itu sabar? Tanya Al-Quran. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum wa mastakanu. Sabar menurut Al-Quran itu 4. Daya tahan yang kuat, daya juang yang tangguh, aktif, kreatif. Daya tahan yang kuat, tahan banting. Diterpa apapun, bagaikan pohon kayu yang akarnya terhujam ke tanah, lalu daunnya rindang,
ada buahnya. Itulah la ilaha illallah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan syajaratin thayyibatin asluha fis sama' wa faruha fil ardh. Tidakkah engkau perhatikan Allah membuat perumpamaan tentang perkataan yang baik? Apa sih perkataan yang baik? La ilaha illallah. Seperti pohon yang akarnya terhujam ke tanah, diterjang apapun, angin sekencang apapun, dia tegar. Ditimpa musibah, bencana apapun, tegar. La ilaha illallah. Karena itu Guru Agung Abah Anom selalu mengatakan setiap ada masalah, zikir. Ada masalah apapun, zikir. Masalahnya berat, banyakkan zikir. Bahkan beliau mengatakan, andai kata Anda sedang berzikir, lalu izin Allah, Rasulullah ada di hadapan, Syekh Abdul Qadir ada di belakang, Abah Sepuh ada di kanan, bahkan Abah Anom ada di kiri. Dan itu bukan setan, benar-benar. Apa kata Abah? Teruskan zikirmu. Apalagi zikir malam baru tercium wangi yang semerbak. Kita zikirnya berhenti. Aduh, wangi apa? Jangan-jangan. Terus. Kadang datang wangi-wangian yang semerbak. Kadang ada orang yang ikut berzikir bersama kita. Kadang-kadang ada orang ikut berzikir bersama kita. Teruskan zikirmu. Jangan tergoda. Itulah yang dimaksud ilahi anta maqasudi wa ridhaka matlubi. Itu kalau dipahami, Pak, Bapak itu jadi wali. Allah yang kita tuju, nggak ada yang kita tuju dalam hidup ini anta maksudi, cuma Allah, nggak ada yang lain. Nggak ada. Jangankan dunia dan seisinya, sorga aja bukan tujuan kita. Surga bukan tujuan kita. Allah yang kita tuju. Nggak ada yang kita tuju. Yang kita tuju cuma satu, Allah. Jangankan dunia dan seisinya, surga aja bukan tujuan kita. Karena surga pun akan hilang nanti. Yang ada wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Surga itu bagi mereka yang berbuat amal soleh dan penambahan di dalam surga. Ziyadah itu penambahan. Yang dimaksud penambahan, Allah akan bertanya, wahai keluargaku, maukah aku tambahkan nikmat yang lebih besar dari nikmat surga? Seluruh penduduk surga berkata, nikmat apa lagi ya Allah? Ini udah paling nikmat. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ketika Rasulullah ditanya tentang surga, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, bidadari akan ngasih kita anggur, Pak. Kita tuh pasti nanya, ini buah apa? Selama aku bermata di dunia belum pernah melihat buah sebagus ini. Ini anggur. Begitu dicicip gak akan minta lagi. Wala udhunun sami'at, belum terdengar, belum pernah kuping mendengar, belum pernah terlintas di dalam hati. Jadi Allah apalagi nikmat yang kau berikan? Lalu Allah membuka hijabnya. Juhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah penduduk surga berseri-seri ketika dia menatap wajah Tuhannya. Begitu dia menatap wajah Allah, nikmat surga hilang. Itulah yang dimaksud ilahi anta maqasudi. Kalau udah ilahi anta maksudi, Allah yang kita tuju, udah nggak ada yang lain, apapun nggak ada, udah. Waridhoka matlubi, ridhomu yang ku cari. Aku rela masuk di neraka, ke neraka asal engkau ridho. Jadi yang dicari bukan pahala, ridho Allah. Gak ada yang paling agung kecuali itu.
Untuk bisa mencapai Allah, menjadi tujuan ridha Allah yang hanya kita cari, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Berilah aku kemampuan. Ingat, berilah aku kemampuan agar bisa mahabbah kepadamu. Mahabbah itu tingkat tertinggi, cinta. Melebihi dari rahmat. Kalau mahabbah itu udah cinta kepada Allah. Kalau udah cinta kepada Allah, maka yang lainnya nol. Didahulukanlah urusan Allah daripada urusan makhluknya. Wa ma'rifataka, berilah aku kemampuan agar bisa mengenalmu, mesra bersamamu. Jadi kalau ini terhujam berkali-kali, pantang untuk takut dengan siapapun. Pantang untuk takut ngadepin hidup. Pantang untuk kepada siapa? Karena Allah yang sudah dituju. Kalau sudah Allah yang dituju, maka kita menjadi waliullah, berada di kubah-kubahnya Allah. Siapapun yang tidak suka dengan kita, maka Allah yang akan turun tangan langsung. Itulah yang disebut sabar, daya tahan yang kuat. Tahan banting, Pak, dengan apapun keadaan, tetap nggak berubah. Karena dia sadar husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Allah tidak mungkin memberikan sesuatu cobaan yang di luar kemampuan hambanya. Nggak akan mungkin. 1 tahun Allah mau memberikan kita cobaan ujian 80%. Setahun. Agustus 2024 sampai Agustus 2025, 1 tahun Allah menurunkan bala cobaan ujian 80%. Kondisi iman kita hanya 50. 80% yang Allah mau turunkan itu enggak sekaligus, Pak. Bulan Agustus datang sekian persen, bulan September segini, bulan ini sampai Agustus 2025 barulah 80%. Bagaimana kondisi iman yang 50%? Allah akan menambah keimanan itu. Dengan apa? Peluang-peluang emas yang sudah Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak menyambutnya. Peluang ada rezeki lebih, tidak pernah berbagi kepada sesama. Bukan zakat, tapi infak dan sedekah. Infak dan sedekahnya juga masih memilah-memilih. Ya kan, memilah-memilih. Ini bulan Safar, bulan sedekah. Perbanyak sedekah. Ternyata lupa kita. Bertambah gak iman kita yang 50? Nggak akan bertambah. Dikasih kesempatan untuk bangun malam. Dilalahnya macam-macam. Entah pipis, entah batuk-batuk. Tidur lagi. Gak ibadah. Ayo curhat kepadaku, ayo ngomong kepadaku, mumpung kau berdua dengan aku. Tapi kita gak menyambutnya. Bertambahkah iman itu? Gak bertambah. Dan yang paling top untuk bisa nambah iman, la ilaha illallah. Jadidu imanakum bikathrati qaul la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan memperbanyak. Gak disebut jumlahnya, kasrah, banyakin. Perbanyak zikir la ilaha illallah. Sunan Bonang dalam tombok hati zikir malam perpanjanglah. Banyakin zikir, banyak. Kurang 1000, ceban. Maka itu bisa menambahkan. Nah ini nggak peluang-peluang emas kita nggak sambut. Keburu Agustus 2025. Bertambahkah 50% ini? Enggak, 80% udah keburu datang. Akhirnya kita nyalahkan Tuhan. Kok Tuhan begitu kejam menguji saya? Padahal Allah sudah berikan peluang-peluang, tapi kita nggak sambut. Ini kelemahan. Karena dari itu, sabar yang pertama, daya tahan yang kuat. Tapi hidup ini kompetisi. Fastabiqul khairat. Jangan hanya daya tahan yang kuat, tapi harus daya juang yang tangguh. Mereka bisa seperti itu baiknya. Kenapa saya nggak bisa? Saya harus bisa seperti mereka. Mereka bisa bikin manakib. Kenapa saya tidak bisa bikin manakib? Dan semuanya. Semangat juangnya itu tangguh. Bukan hanya bertahan, stuck begitu saja di jalan.
Kalau kita mau naik gunung, kita punya rencana, Pak. Kita bawa sepeda, kita goes sepeda. Dalam perjalanan gunung itu capek kita. Apa yang harus kita lakukan? Istirahat, turun lagi itu sepeda. Yang harusnya kita maju, tapi turun lagi. Kurangi goesannya. Itulah filosofi hidup. Jadi ketika kita lelah, bukan berhenti hidup itu. Kita capek, kita lelah. Goesan sepeda itu jangan berhenti, terus bergoes, terus berjalan. Kalau kita berhenti, kita mundur ke belakang. Tapi kurangilah goes saja itu sendiri. Makanya sebagai imam zikir itu sendiri pun harus mengatur ritmenya. Jangan sampai terlalu fana, jangan ditutup. Harusnya kalau udah terlalu fana, udah menggerumu orang, udah asyik berzikir, tutup Sayyiduna Muhammad. Nggak usah khawatir, Pak. Abah tetap membimbing kita. Mari kita buktikan. Seorang wakil talqin, seorang ikhwan biasa, dalam tempat yang berbeda, mereka berdua fana. Berzikirnya saking asyiknya, sehingga nikmat sampai ke langit. Tiba-tiba kedua orang itu berucap Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Selesai, berarti dari langit turun ke bumi dong. Berhenti, Sayyiduna Muhammad. Setelah Sayyiduna dia bengong. Kenapa lagi nikmat ditutup Sayyiduna? Harusnya jangan ditutup. Siapa yang nutup itu? Padahal lidah dia sendiri. Itu guru yang menutup. Ingat, guru tetap memberikan irsyad. Aktif, daya tahan yang kuat, daya juang yang tangguh, aktif. Itu yang saya bilang tadi, aktif. Bukan pasif hidup ini, bukan. Terus aktif, terus berjalan, nggak ada yang berhenti. Keempat, kreatif. Kreatif itu harus banyak lihat bersyukurnya. Gitu. Ada ikhwan, habis sholat dafil bala, dia pulang, tabrakan, kepleset, jatuh. Kok balanya masih ada? Kan udah dafil bala. Ya, dafil bala kan menolak bala kan. Baru beres dafil bala, celaka. Entah kepleset, entah jatuh, entah segala-galanya. Lalu balanya gimana? Sama juga begini. Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Utsman bin Affan, Sayyiduna Ali. Mereka berdoa agar selamat kan. Selamat dari segala macam bahaya. Tapi meninggalnya dibunuh. Tiga-tiganya. Apa berarti doanya itu bertolak? Tidak. Jangan. Ketika Bapak mengatakan kok saya celaka, saya tanya jantung Bapak masih sehat gak? Sehat. Paru-paru Bapak masih sehat gak? Sehat. Mata Bapak masih bisa melihat gak? Kuping Bapak masih banyak nikmatnya daripada yang sakitnya. Banyak sisi lain atau kita minta hepeng terus, tapi nggak datang hepeng itu sendiri. Tapi Bapak selamat, harusnya masuk rumah sakit, nggak jadi masuk rumah sakit, kan nggak keluar duit kan. Selalu ana inda dzanni abdi, aku selalu ada dalam sangkaan hambaku. Kalau hambaku menyangka aku yang baik, kuberikan kebaikan baginya. Tapi hambaku menyangka yang buruk padaku, keburukan yang kuberikan padaku. Kedua, hadapi segala macam problematika hidup itu dengan sabar dan sholat. Sholatnya disebut gak di situ? Nggak disebut. Kalau ada sholat yang disebut, ada aqimis sholat lidulu kisyamsi ila ghasaqatil lail wa Qur'an al-fajr. Dirikanlah sholat di dua tepi siang, zohor, asar, dan malam, berarti maghrib, dan subuh, berarti sholat 5 waktu. Kalau ini disebut gak sholatnya? Enggak, berarti semakin kompleks problematika hidup, maka akan banyak sholat-sholat yang dilakukan. Itu dalil. Halo? Hadapi segala masalah hidup dengan sholat. Semakin banyaknya problem hidup, maka semakin banyak sholat. Daf'il bala subuh. Ada alam nasroh dengan alam taroh. Dafil bala ba'da isya, ayat kursi, kulhu, ikhlas, falak, anas. Dafil bala tahunan. Ma min qaumin yajtami'u yusalluna fi akhir safan min rabi'a illa najjahum umullah al-kawarid. Rasulullah dalam hadis Hasan riwayat Abu Hurairah, apabila satu jamaah berkumpul dan melaksanakan sholat di akhir bulan Safar,
Di akhir bulan Safar, hari Rabu terakhir bulan Safar, lalu mereka melaksanakan sholat, petunjuk dari guru, sholatnya 4 rakaat. Bisa 1 kali salam, bisa 2 kali salam, bebas aja. Setiap rakaat sesudah Fatihah, inna a'toinakal kautsar 17 kali, berjamaah. Kemudian Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq An-Nas sekali. Melainkan Allah selamatkan dari bala dan bencana. Itu kan kesolehan ritual. Kesolehan sosial dong. Haji Markat jangan habis sholat nggak ada makanan, bikin ketupat Safar gitu. Maka disebut kesolehan ritual dan kesolehan sosial. Harus ada. Orang nggak sosialnya mana? Kudu ada tuh ya. Kopi aja ya, nggak usah banyak-banyak, ada ketupat, ada rendang, ada segala macam lah gitu ya. Ya, kembali ke masalah. Jadi itu hadapi segala macam hidup dengan sholat. Ada sholat lidafil bala. Ada sholat syukur nikmat. Oh, belum sempurna bakti kita kepada kedua orang tua, sholat sunat birril walidain. Oh, sholat taubat, banyak dosa kita. Kemudian mohon dijaga, dipelihara, isti'azah. Supaya kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, untuk bisa menentukan sikap istikharah. Jadi bermacam-macam sholat itu dalilnya. Hadapi masalah hidup dengan sabar dan sholat. Ternyata di bulan Safar ini pada zaman Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ada penyakit taun. Semacam penyakit yang bisa mematikan kayak kolera. Taun itu bisa mematikan dalam hitungan menit. Jadi melebihi pandemi kemarin tuh. Lebih dahsyat dari itu. Sampai banyak orang yang mati pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Lihat. Mereka berbondong-bondong datang kepada Tuan Syekh Abdul. Bukan ke dokter loh. Aneh. Padahal zaman dulu ada dokter. Kenapa nggak ke dokter ya? Kenapa? Mereka datangnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kata Tuan Syekh? Simak. Barang siapa makan rerumputan. Rerumputan bukan rumput. Jadi rempah-rempah. Jahe. Apalagi? Kunyit. Tapi rempah-rempah itu tumbuhnya di madrasahku. Nah, ingatin garis bawahi, tumbuh di madrasah. Apa sih madrasah? Madrasah itu bukan sekolahan, Pak, bukan. Madrasah itu tempat majelis zikirnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Katakan tempat manakib seperti itu. Tempat yang dipakai manakib dan majelis zikir itu akan ada nilai barokahnya. Ingat, tempat akan mendatangkan barokah. Dalilnya mana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi. Aqsa itu berarti tempat ada barokahnya. Ketika tempat itu dipakai zikir, dipakai di majelis manakib, maka tempat itu penuh dengan barokah. Maka itu bukan sembarangan rempah-rempah, rempah yang tumbuh di madrasah. Begitulah tempat-tempat manakib yang tumbuh apapun di situ. Ternyata saking ganasnya ini penyakit taun, sudah habis rempah-rempah itu sendiri, lalu beliau mengatakan, siapa yang minum air madrasahku, siapa yang minum air manakib, siapa yang minum air khotaman, siapa yang minum air yang ada di madrasah, maka disembuhkan penyakitnya. Pesan moral. Yang dimaksud makan rerumputan itu karena bisa dihitung jumlahnya, itulah zikir jahar. Zikir jahar itulah yang dimaksud makan rempah-rempah. Perbanyak zikir jaharnya, ayo. Tapi bukan sembarangan zikir. Zikir yang darajat atau kurubat. Zikir itu ada 2, Pak. Ada zikir darajat atau kurubat, zikir yang mengangkat derajat, zikir yang membuat kita dekat mesra bersama Allah, akrab dengan Allah. Itu zikir yang mendapatkan talqin. Tanpa talqin nggak akan bisa kita sampai kepada Allah. Karena talqin menyambungkan ruh yang putus ketika kita lahir, disambungkan melalui talqin. Yang kedua, zikir hasanat. Tanpa talqin dia dapat pahala, nilai pahalanya ada. Tapi membekas, membentuk pribadi jadi ubudiyah, bukan ibadah. Kalau sholat dan ibadah yang lain dikerjakan dengan raganya saja, itu namanya ibadah. Berarti baru syariatnya saja.
Tapi kalau udah kolbunya, udah ruhnya, udah jiwanya yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang haji, yang baca Quran, sudah ruhnya. Itu namanya ubudiyah. Penghambaan. Ini bisa didapat kalau bertorekat. Selama tidak bertorekat, nggak akan bisa ketemu. Hanya melulu syariat saja, memperhatikan dari takbir sampai salam, bacaannya, gerakannya syariat. Tapi saking telitinya sehingga khusyuknya di bacaan, khusyuknya di gerakan, khusyuknya di ucapan. Sampaikah dia ke Allah? Enggak sampai. Salah pula. Salatnya diperhatikan bagus gerakannya. Kurang bagus angkat tangannya, balik lagi. Kurang fasih, baca lagi. Kurang gerakannya fasih. Ketuhannya kapan? Hafiz Quran pun enggak jaminan dia sampai kepada Allah. Dia hafal 30 juz Al-Quran, hafal. Fokusnya kepada teks Qurannya, bukan ke Tuhannya, bukan ke kalam Allahnya, tapi ke teks Qurannya. Sama juga anak kecil lagi ngapalin Qul huwallah al-falak an-nas. Dia fokusnya kemana? Ke bacaan kan, bukan ke Tuhan. Itu anak kecil, alhamdulillah masih kecil. Nah udah tua bangka, udah besar, udah jadi ustaz. Kok nggak sampai ke Allah? Padahal hafiz Quran. Nah kalau air itu kan nggak bisa dihitung air. Siapa yang bisa ngitung air? Itulah yang dimaksud zikir khafi. Lalu jangan memandang seseorang lahiriahnya lalu sudah memvonis orang itu salah. Ada seorang niatnya mahabbah mau berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, saking terkenal karomahnya. Yang ada di benak orang itu kalau seorang wali itu miskin, bajunya compang-camping, badannya bau, rumahnya gubuk, itu baru wali. Ini mindset yang salah. Sekalipun dia orang miskin, bajunya compang-camping, juhud semuanya, tapi tiap hari doanya cuan, duit. Tiap hari doanya duit. Berarti hatinya sudah dikuasai dunia. Dia orang miskin, nggak ada, pokoknya dia habis-habisan lah, nggak ada, pakaian compang-camping. Tapi doanya tiap hari, doa minta dunia, berarti hatinya sudah dikuasai dunia. Beda dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia menguasai dunia, dunia ada di tangannya, tapi pemilik dunia ada di hatinya. Nah, ini garis bawahi. Ya. Dunia harus dipegang di tangan. Wa khadimul maula. Sedangkan yang memiliki dunia itu yang ada di hati kita. Bukan dunia yang ada di hati kita, tapi Allah yang ada di hati kita. Terbukti Syekh Abdul Qadir kalau hari raya pakaiannya serba mewah. Bila ada orang yang menyukainya dikasih. Tuh, berarti enggak di dunia. Jadi dunianya bukan di hati. Silakan miliki apapun, itulah yang kata Abah, nyumput di nucaang, bersembunyi di tempat yang terang. Kita nggak perlu pamer-pamer zikir semuanya. Zikir khafi kan itu semuanya kita dapat. Nggak perlu kita megang tasbih subhanallah. Enggak. Makanya Abah sering bilang kalau mau uzlah, kalau mau kholwat di mall. Bukan kalau suluk itu di tempat langgar. Kalau di Sumatera kan gitu tuh. Ada suluk-suluk di tempat sepi bener. Ya nggak ada orang, nggak ada apa. Ya kan? Tapi tiap hari masih mikirin dunia itu. Belum zuhud, artinya mikirin dunia. Karena ngopinya sama apa nih suluknya. Itu tiap hari itu terhindar dari manusia. Kalau abang enggak, justru Anda harus bersembunyi di tempat yang terang. Makanya kalau mau kholwat di mall, maksudnya apa? Di tempat keramaian kamu bisa bersama Allah. Ada seorang artis datang menghadap Abah. Artis ini otaknya udah dicuci oleh Wahabi. Artis itu haram, duitnya haram, semua haram. Bingung dia, waduh gimana? Datanglah ke Abah Anom. Abah, saya ini artis, Bah. Nah, terus kenapa? Apa artis pekerjaan haram atau tidak ya? Abah dengan santai dia jawab, ikan aja hidup di air, tapi ikan gak pernah terkena asinnya lautan. Ikan, dia gak akan bisa hidup tanpa di air. Tapi air gak pernah, ikan gak pernah terkena asinnya lautan. Betul? Lanjutkan artis kamu. Gak haram.
Ikan aja bisa hidup tapi nggak kena asin, kok kamu nggak bisa hidup? Nah, itulah bahasa guru. Orang harus rapat, nanti kemasukan setan. Abah bilang aja, Pak, alhamdulillah setan bisa ikut sholat. Oh, nggak usah marah-marah. Alhamdulillah setan sholat. Jangan jarang-jarang setan ikut sholat kan? Hah? Itu Abah Hanum tuh. Jarang-jarang setan sholat. Kan kalau renggang-renggang kan masuk setan gitu ya. Alhamdulillah setan ikut sholat. Rapot semua barisan. Yang di hati kita terbuka, setan masuk. Nah, jadi itu Pak intinya. Kenapa kita punya zikir khafi gitu. Nah, inilah. Lalu dia datang kepada Tuan Syekh. Waduh, ini orang wali kok mega. Wali itu pencinta dunia, punya emas, punya istana, punya apa. Waduh, pencinta dunia. Berarti udah suuzon. Udah buruk sangka. Buruk sangka itu penyakit hati. Saya membaca artikel dari dokter sedunia, salah satu penyakit yang bisa menular itu suuzon, Pak. Iya. Saya suuzon ke bangsa hati. Saya suuzon nih. Saya nuduh dia macam-macam. Dia punya penyakit apa? Lever. Bisa kena lever ke saya. Kalau nggak percaya coba aja. Nah itu dibuktikan di dunia kedokteran dibuktikan. Jangan sekali-kali buruk sangka melihat casingnya. Kalau handphone casingnya iPhone keluaran baru, dalamnya HP Cina. Gimana? Enggak, kita nggak butuh itu. Ini hebatnya Tarekat Syekh Abdul Qadir, Tarekat Suryalaya. Kenapa begitu hebat? Ajengan Asep pernah diundang ke Medan. Bingung orang-orang Sumatera itu kok wakil talqin penampilannya biasa aja, nggak pakai udel-udel, nggak pakai jubah, kok penampilannya biasa. Emang dibutuhkan begitu? Kita nggak butuh udel-udel. Kan dia bilang bersembunyi di tempat yang terang. Bapak di pasar, apa di mana? Tetap kan zikir hobi ada kan? Orang lain tahu nggak kita zikir hobi? Nggak ada, itu hebatnya bersembunyi di tempat yang terang. Nah, karena punya penyakit hati seperti itu, Tuan Syekh punya basirah, mata hati yang tajam, lihat ke depan. Dia tahu nanti bakal ada orang begini-begini, maka disiapkanlah hati kuda. Kenapa harus binatang kuda? Kuda itu kan perkasa. Ini orang punya penyakit hati, nah disembuhkan dengan hati kuda yang perkasa. Itulah makna dari manqobah tadi. Makanya jangan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun an qaumin wala nisaun min nisain. Janganlah semua memperolok satu kaum dengan kaum yang lain, jangan juga perempuan menjelekkan kaum yang lain, dan janganlah Anda berburuk sangka. Inna aktsaradzanni mina ba'dadh-dhanni ismun. Kebanyakan dari suzon itu adalah dosa. Karena dari itu inilah yang disebut manqobah tadi, manbawah di bulan Safar. Husnuzon kepada Allah, baik sangkalah kepada Allah, dan sangat butuh kepada Allah. Kunci hidup itu dua. Pertama, husnuzon kepada Allah. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Yang kedua, al-faqir ilallah. Tanamkan rasa butuh yang banget kepada Allah. Semakin kita banyak butuhnya kepada Allah, semakin kuat ketaatan kita kepadanya.